Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini aku mau bagikan resep nastar yang cantik banget. Ini aku bikin nastar ulat tanpa cetakan ya. Hasilnya benar-benar cantik dan imut banget teman-teman. Pastinya ini cocok banget dijadiin untuk isian toples saat lebaran nanti, atau dijadiin untuk ide jualan kue kering kalian ya teman-teman. Pasti ini bakalan menarik para pembeli karena emang bentuknya yang unik dan cantik banget. Untuk rasanya ini juga enak, lumer, ngeprul, nastarnya juga glowing ya teman-teman. Recommended banget buat kalian cobain. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus ya video ini sampai selesai. Yuk langsung aja kita ke cara membuat. Langkah pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan 170 gram butter margarin. Kemudian tambahkan dengan gula halus sebanyak 30 gram. Nah, untuk gula halusnya ini wajib diayak karena biasanya gula halus itu suka bergerindil kayak gini ya teman-teman. Selanjutnya kedua bahan ini tinggal kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Nggak usah terlalu lama ya teman-teman, cukup sampai tercampur dan halus aja seperti ini. Kalau udah, tambahkan 1 butir kuning telur. Aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya sisihkan whisknya. Kemudian tambahkan susu bubuk sebanyak 20 gram dan juga 1 sendok makan tepung maizena. Tambahkan juga tepung terigu sebanyak 250 gram. Untuk semua bahannya ini diayak untuk memastikan bahan kering yang kita masukkan ini nggak ada yang bergerindil ya teman-teman. Kemudian ini tinggal kita aduk-aduk aja semuanya menggunakan spatula seperti ini. Nah, kalau adonannya sudah berat diaduk menggunakan spatula, ini boleh lanjut diaduk menggunakan tangan ya teman-teman. Aduk adonannya sampai kalis atau nggak lengket lagi di wadah ya teman-teman. Dan ini untuk mengaduknya juga jangan terlalu lama, yang penting udah tercampur rata, udah cukup ya. Biar nanti saat di oven nastarnya tidak melebar ya. Nah, selanjutnya di sini adonannya mau aku takar menggunakan sendok ukuran 5 mili. Biar nanti ukuran nastarnya itu sama rata ya. Jadi ini tipsnya biar kalian nggak makan waktu kalau harus menimbang adonan. Selanjutnya ini aku mau bentuk separuh dulu ya. Sisa adonannya aku tutup menggunakan plastik biar nggak kering. Dan ini juga udah aku siapkan selai nanas yang udah aku bulat-bulatkan seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya ambil satu bagian adonan, kemudian pipihkan, beri selai nanas di bagian tengahnya, lalu bulatkan dan kita bentuk agak lonjong kayak gini seperti di video. Kemudian beri motif menggunakan gagang sendok. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi bentuknya cantik ya. Kemudian yang terakhir ini tinggal diberi mata menggunakan choco chip aja. Hasilnya benar-benar cantik banget ya teman-teman. Nah, lakukan sampai semua nastarnya dibentuk semua ya. Nah, ini aku kasih contoh lagi. Ini tinggal dibulatkan aja seperti membuat nastar pada umumnya, lalu agak dibentuk lonjong seperti ini teman-teman. Ini gampang banget ya, tanpa menggunakan cetakan kalian bisa bikin nastar yang cantik, unik, dan kekinian. Pastinya ini menarik banget, apalagi untuk dijadiin ide jualan. Nah, hasilnya seperti ini ya yang udah aku buat. Ini aku udah dapet 1 loyang penuh, bener-bener hasilnya secantik itu ya teman-teman, padahal ini tanpa cetakan. Selanjutnya ini tinggal kita oven aja.
Kita oven menggunakan suhu 150 derajat kurang lebih selama 25 menit, apinya atas bawah. Kemudian keluarkan nastarnya dan biarkan suhunya turun atau hampir dingin. Baru nanti kita olesi menggunakan kuning telur. Untuk kuning telurnya di sini aku pakai 2 butir kuning telur, tambahkan 1 sendok makan minyak goreng dan beberapa tetes pewarna kuning tua atau kuning telur ya. Aduk sampai merata. Nah, ini kuning telurnya siap digunakan. Oles di permukaan nastarnya sampai rata. Ini pelan-pelan aja ya. Jadi emang kalau membuat nastar itu harus telaten biar nanti hasilnya bisa mulus. Nah, kalau kalian udah oles sekali, boleh ditimpa lagi dengan olesan yang kedua, tapi tunggu olesan kuning yang pertama itu kering ya teman-teman, biar nanti hasilnya mulus. Kalau udah dioles kedua kali, ini boleh di oven kembali kurang lebih selama 15 menit menggunakan api atas aja, suhunya 120 derajat. Dan ini dia teman-teman hasilnya yang udah mateng. Panas-panas kuenya, langsung aja kita oles menggunakan kuas seperti ini bagian permukaannya biar nanti nastarnya itu glowing ya teman-teman, kinclong. Karena biasanya nastar yang habis di oven itu dia seperti berembun gitu di bagian permukaannya. Jadi ini wajib banget kita oles-oles menggunakan kuas bersih kayak gini. Dan ini dia hasilnya teman-teman, kuenya udah jadi semua. Satu resep ini dapat segini ya. Kalau udah dingin, ini tinggal kita kemas saja ke dalam toples. Di sini aku menggunakan toples ukuran 250 gram. Untuk satu resep ini menghasilkan 2,5 toples ya teman-teman. Nah, langsung aja sekarang kita mau cobain kue nastarnya. Tampilannya beneran cantik banget, imut. Padahal ini tanpa cetakan ya teman-teman. Nah, ketika aku belah, ini udah berasa kuenya ini beneran ngeprol dan lumer banget teman-teman. Rasanya enak banget, manisnya juga pas, nggak berlebihan. Rekomen buat kalian cobain. Di video kali ini aku mau bagikan resep kue kering lagi. Kali ini aku bikin nastar dengan bentuk yang lucu, unik, dan pastinya ini cantik, menarik banget ya teman-teman. Aku bikin versi nastar labu teman-teman. Tuh, cakep banget. Pastinya ini cocok banget dijadiin untuk isian toples saat lebaran nanti, ataupun untuk ide jualan varian nastar kalian. Tuh, ini cakep banget hasilnya dan pastinya menarik banget ya teman-teman. Ini cara buatnya juga gampang, simple, tanpa menggunakan cetakan, hanya menggunakan ujung sendok aja ya teman-teman. Hasilnya beneran super cakep. Untuk rasanya ini yang pasti enak, lumer, ngeprul banget ya teman-teman. Recommended banget buat dicobain. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Yuk langsung aja kita ke cara membuat. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 200 gram butter margarin. Di sini aku pakai Blue Band Cake and Cookie. Lalu tambahkan dengan 50 gram gula halus. Ini sambil diayak biar tidak ada gula yang bergerindil. Selanjutnya ini kita aduk. Di sini aku pakai spatula ya teman-teman. Kita aduk sampai benar-benar tercampur rata dan teksturnya halus. Nah, ini udah tercampur rata dan teksturnya juga udah mulai halus. Selanjutnya tambahkan dengan 1 butir kuning telur. Kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Untuk mengaduknya ini nggak perlu sampai terlalu lama, yang penting sudah tercampur rata ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan dengan 30 gram tepung maizena. Kemudian aduk kembali sampai tercampur.
Jika sudah, tambahkan dengan 2 sendok makan susu bubuk. Ini sambil diayak juga ya teman-teman. Dan tambahkan juga dengan 300 gram tepung terigu protein rendah, aku pakai kunci biru. Ini aku masukkan 150 dulu ya teman-teman. Jadi aku masukkan bertahap biar lebih mudah mengaduknya. Nah, ini kita aduk dulu. Nah, ini udah mulai tercampur ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita tambahkan sisa tepung terigunya. Aku tambahkan lagi 150 gram. Jadi total 300 gram untuk tepung terigunya ya. Kita aduk kembali sampai adonannya tercampur rata. Jika dirasa sudah mulai susah diaduk menggunakan spatula, ini boleh lanjut diaduk menggunakan tangan ya teman-teman. Nah, lanjut ini aku aduk menggunakan tangan ya teman-teman. Untuk mengaduk adonan nastar ini jangan terlalu lama ya, biar nanti kuenya atau nastarnya itu enggak melebar saat di oven atau dipanggang. Cukup sampai tercampur rata dan kali seperti ini aja. Untuk tekstur adonannya ini sangat lembut ya teman-teman. Selanjutnya kita bentuk aja nastarnya. Di sini juga udah aku siapkan isian selai nanasnya dan juga ini mau aku takar seperti biasa. Aku menggunakan sendok takar ukuran 5 gram atau 5 mili ya teman-teman. Biar nanti ukuran nastarnya itu sama rata ya. Nah, ini langsung aja kita isi menggunakan selai nanasnya dan kita bulatkan. Lalu kita bikin motif menggunakan sendok seperti ini teman-teman. Tinggal kita garis-garis. Kalian bisa lihat di video ya teman-teman. Ini tuh gampang banget. Nah, kalau udah digaris semua seperti ini sisinya, selanjutnya kita beri choco chip kerucut di bagian atasnya seperti ini teman-teman. Tuh. Hasilnya cakep banget, mirip sama labu ya teman-teman. Nah, ini aku ulangi beberapa kali ya teman-teman biar kalian nggak bingung. Pokoknya ini cara bikinnya tuh gampang. Kita bikin nastar seperti biasa, kita bulatkan, lalu kita beri motif menggunakan gagang sendok seperti ini teman-teman. Tinggal kita garis-garis aja. Kemudian kita beri choco chip di bagian atasnya seperti ini. Tuh, cakep ya. Gimana teman-teman, gampang banget ya. Kalian bisa perhatikan langkah-langkahnya di video ini. Oke, lakukan sampai semua adonannya selesai dibentuk. Nah, ini udah selesai, dapat satu loyang. Ini mau aku oven dulu ya teman-teman. Untuk ovennya ini udah aku panaskan terlebih dahulu kurang lebih 10 menit. Dan ini adonan nastarnya kita oven menggunakan suhu 150 derajat, api atas bawah kurang lebih selama 30 menit. Nah, ini udah 30 menit, bisa kita angkat dan lanjut kita oven adonan nastar yang berikutnya. Kemudian di sini aku siapkan bahan untuk olesannya. Di sini aku pakai 2 butir kuning telur dan 2 sendok makan minyak goreng, serta aku tambahkan sekitar 5 tetes pewarna kuning tua. Kalau kalian punya pewarna orange atau kuning telur juga bisa ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita aduk-aduk. Nah, ini udah tercampur rata. Dan ini nastar yang kita panggang tadi ini udah dingin ya teman-teman, jadi bisa langsung kita oles. Aku tunjukkan dulu untuk nastarnya, ini sebenarnya udah matang ya teman-teman. Nah, langsung aja kita oles. Pastikan saat mengoles ini nastarnya udah dalam keadaan dingin atau minimal hangat-hangat kuku ya teman-teman, jangan pas posisi masih panas. Nah, kita oles perlahan di
bagian sisi permukaan nastarnya. Olesnya nggak usah tebal-tebal, tipis-tipis aja, tapi yang penting rata ya teman-teman. Jadi memang untuk membuat nastar ini kita butuh ketelatenan, kesabaran, dan juga kehati-hatian ya teman-teman. Tapi kalau kita udah lihat hasilnya yang cakep seperti ini, pastinya kita bakalan puas ya teman-teman. Nah, kita oles semua nastarnya sampai selesai. Untuk mengoles ini kalian bisa oles sekali ataupun 2 kali, sesuai selera teman-teman aja. Kalau dirasa sekali udah cukup, boleh dioles sekali aja. Nah, kalau aku ini mau aku oles 2 kali ya teman-teman, biar warnanya lebih bagus dan juga makin glowing pastinya. Nah, untuk olesan yang kedua ini pastikan juga untuk olesan kuning telur yang pertama sudah kering ya teman-teman. Jadi jangan pas waktu masih basah kalian oles lagi, karena nanti bagian permukaannya nggak akan mulus ya. Kelihatan ya teman-teman, yang dioles 2 kali dan sekali pastinya lebih cakep yang dioles 2 kali seperti ini. Jika udah, ini selanjutnya tinggal kita oven kembali. Untuk suhu ovennya ini aku turunkan menjadi 125 derajat. Apinya tetap atas bawah kurang lebih selama 15 menit ya teman-teman. Nah, ini udah 15 menit, udah mateng. Ini aku lanjut oven adonan sisanya. Nah, pas masih panas-panas, ini langsung aja kita sapu bagian permukaan nastarnya menggunakan kuas bersih yang kering. Kelihatan ya teman-teman, ketika udah kita sapu ini terlihat glowing. Jadi ini kuncinya, karena kalau nastar yang baru keluar dari oven itu dia berembun gitu ya teman-teman. Nah, kalau udah disapu dia akan terlihat glowing, kinclong seperti ini teman-teman. Tuh, cakep banget ya hasilnya. Kita tunggu sampai dingin, baru nanti bisa kita kemas ke dalam toples. Nah, ini udah dingin nastarnya. Selanjutnya ini mau aku kemas ke dalam toples. Ini aku pakai toples ukuran 250 gram ya teman-teman. Tuh, cakep banget hasilnya, cantik banget ya teman-teman. Untuk satu resep ini aku menghasilkan 3 toples nastar dengan ukuran 250 gram. Hasilnya cantik banget. Langsung aja sekarang kita cobain. Dari dekat tampilannya seperti ini teman-teman. Tampilannya beneran super cantik, glowing, kinclong, dan juga mulus. Bentuknya juga pastinya lucu dan unik banget, menarik banget pastinya ya teman-teman. Kita belah, ini nastarnya benar-benar ngeprul, lumer. Kalian bisa lihat di video tuh ketika aku remas, terlihat ngeprul banget ya teman-teman. Recommended buat dicobain. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari aku hari ini. Semoga resepnya bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum.